Nah, selanjutnya aku bakalan lanjutin ke bagian data grouping. Jadi untuk pivot table itu juga bisa kita kelompokkan data-datanya. Misalnya, eh, ini kan ada banyak banget gitu ya, produknya ada macam-macam. Nah, misalnya teman-teman pengen ngelompokin beberapa data jadi satu grup tertentu. Sebagai contoh, ini aku pilih produk yang di depannya ada kode 12-nya nih. Misalnya aku select dulu yang kode 12. Nah, ini bisa aku right click, nanti bakalan ada menu grup di sini. Nah, ini teman-teman bisa klik aja, dan dia otomatis bakalan ngebikin grup gitu. Jadi ini ada grup yang isinya eh, yang berkode 12 gitu di nama produknya, kayak gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke materi updating data. Nah, gimana sih maksudnya updating data gitu ya di pivot table? Nah, untuk updating data di pivot table itu sebenarnya berkaitan dengan update dari datasetnya gitu. Jadi kan sebagaimana yang kita tahu, isi dari pivot table tuh bakalan sinkron dengan apa yang ada di datasetnya. Nah, ketika kita melakukan update atau edit atau perubahan gitu ya di bagian datasetnya, apakah kita harus ngebuat pivot table yang baru gitu? Nah, jawabannya enggak, karena kita bisa nge-update pivot table yang tadinya udah kita buat ini jadi sinkron dengan dataset yang baru yang setelah diedit-edit gitu. Nah, di sini aku bakalan kasih contohnya gitu ya. Tapi pertama aku pengen teman-teman lihat dulu. Di sini kan udah ada pivot table yang isinya average of revenue dari setiap negara gitu. Nah, aku pengen teman-teman perhatiin di bagian United Kingdom-nya ini, karena nanti aku bakalan ngedit beberapa data di United Kingdom gitu. Nah, di sini kan kalau kita perhatikan, si average of revenue-nya di United Kingdom itu sebesar 10.306, sekian gitu ya. Nah, sekarang coba aku ubah bagian datasetnya. Di sini aku pengen ubah-ubah gitu data United Kingdom-nya supaya bisa kita cek gitu apakah si pivot table tadi juga bisa ke-update gitu ya. Nah, misalnya ini aku ubah kuantitinya jadi 16 gitu. Terus yang ini jadi 40, yang ini jadi 15 gitu misalnya ya. Ini kan tadi udah otomatis berubah juga untuk reviewnya. Nah, sekarang kita coba nih. Ini masih belum ke-update gitu ya. Kalau kita lihat masih sama aja kayak yang tadi gitu kan. Sekarang kita coba update pivot table-nya. Nah, caranya gimana? Caranya teman-teman bisa ke tab ini, data, lalu bisa klik bagian ini, refresh all. Bisa klik aja logo refresh-nya yang di atas. Nah, kita klik. Nah, itu. Kalau teman-teman perhatikan tadi ada perubahan gitu ya di bagian desimalnya. Karena tadi aku emang ngubahnya nggak terlalu banyak, tapi bisa dilihat gitu ya kalau datasetnya tadi ada perubahan, si pivot table-nya juga bisa kita update gitu tanpa harus membuat pivot table yang baru.